Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Kita hadirkan informasi pertama. Satu unit rumah warga di Jalan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ini hangus terbakar pada malam Natal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kita saksikan ini api dengan cepat membesar dan juga membumbung tinggi asapnya di sana yang langsung menyambar ke seluruh bangunan. Menurut warga, kejadian rumah pada saat itu kondisinya kosong. Api baru bisa dipadamkan setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Proses pemadaman api juga berlangsung selama 30 menit. Penyebab pasti kejadian kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Sementara itu di Makassar, pemirsa, tawuran dua kelompok pemuda yang melibatkan kelompok dari Jalan Mongin Sidi Lorong 6 dengan kelompok pemuda dari Jalan Rapocini terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Yang Anda saksikan saat ini adalah rekaman CCTV dua kelompok pemuda ini saling lempar batu dan saling panah menggunakan anak panah busur. Dan polisi dari Polsek Makassar yang mengintensifkan patroli pengamanan jelang Natal dan Tahun Baru melintas di sekitar lokasi kejadian yang merupakan ini wilayah perbatasan. Para pelaku yang mengetahui kedatangan polisi pun menggunakan mobil patroli ini langsung kabur mengamankan diri. Lagian sih malam Natal masih tawuran, lempar-lempar batu, lempar kado gitu loh. Ya kan? Lempar senyuman juga lempar bisa. Lempar senyuman bisa. Soal jangan lempar lembing ya begitu. Jangan dong. SEA Games-nya sudah selesai. Udah lewat. Assalamualaikum. Selamat pagi pemirsa. Apa kabar hari ini? Rati Reza kembali menyapa Anda di hari Natal. Selamat Natal untuk Anda yang merayakan. Iya, nanti kami hadirkan pemirsa ini pantauan bagi Anda yang memang menuju ke tempat liburan ataupun sedang berlibur ataupun memang di rumah saja bersama dengan keluarga. Ya. Semua informasinya lengkap kami hadirkan untuk Anda hari ini, termasuk bagaimana nantinya kita akan melihat saudara-saudara kita melaksanakan Hari Raya Natal di tengah keterbatasan saat bencana di Sumatera terjadi ya. Dan kita juga akan mengajak pemirsa nantinya untuk melihat bagaimana titik-titik kemacetan atau tempat-tempat wisata ya. Karena kan dia. Juga hari ini juga pasti sudah banyak yang sampai di tujuan. Persiapan apa sih yang harus dilakukan untuk Anda yang ingin pergi jarak jauh? Tapi kita hadirkan dulu informasi yang lain. Ada seorang penjual ikan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang dikepung warga setelah nekat ini menjamret kalung emas milik seorang nenek pemilik warung kios. Jadi nenek-nenek diambil kalung emasnya ya. Ini terduga pelaku berinisial A berusia 40 tahun ini tidak berkutik saat warga mengepungnya. Meski sempat mengelak saat diinterogasi oleh warga, namun pelaku hanya bisa terdiam saat korban menunjukkan kalung emasnya yang putus akibat ditarik secara paksa dari lehernya. Peristiwa ini terjadi saat pelaku berbelanja di kios korban. Saat korban lengah, pelaku kemudian langsung menarik kalung yang ada di leher korban, lalu langsung kabur. Korban yang berteriak meminta tolong mengundang warga berdatangan dan langsung menangkap pelaku. Untuk menghindari aksi main hakim sendiri, pelaku langsung dibawa ke kantor polisi bersama dengan barang bukti berupa kalung emas seberat 15 gram. Ini depannya yang kita tarik. Berikutnya pemirsa, seorang sopir truk berkelahi dengan Pak Oga, pengatur jalan, karena menolak diberhentikan. Keduanya mengalami luka memar yang serius karena hantaman benda tumpul. Jadi video perkelahian antara Pak Ogah jalanan dan juga supir serta kernet truk di Jombang, Jawa Timur ini viral di media sosial. Pemicu dari perkelahian adalah supir truk ini emosi saat diberhentikan untuk memberi jalan kendaraan lain. Akibat perkelahian ini, jari tangan dari Pak Ogah ini putus karena digigit supir truk. Sementara supir mengalami luka memar di kepala dan juga tangan karena pukulan besi. Dan perkelahian ini berhenti setelah anggota Polsek Sumobito ini melerai. Kedua belah pihak mengaku benar, namun akhirnya ditempuh jalan damai dan tidak ada laporan polisi. Waduh, ngeri banget ini. Sebenarnya kalau di jalanan ya kita sabar-sabar ngalah. Ya, kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Angin puting beliung menerjang permukiman di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
Angin dengan kencang disertai dengan hujan deras menyebabkan ada puluhan rumah warga yang rusak. Ini anginnya menyapu permukiman warga disertai dengan hujan deras terjadi di sana. Bisa kita lihat kencangnya angin membuat pohon-pohon di sekitarnya bergoyang dengan kencang itu ya pemirsa ya. Jadi meskipun berlangsung dalam waktu singkat, kerusakan yang dialami oleh warga cukup parah di mana atap rumah mereka rusak, gentengnya pecah, bagian dinding dan juga rangka atap sejumlah bangunan juga terbuka. Data sementara ini ada 36 rumah warga yang terdampak, baik itu kategori rusak ringan, rusak sedang, hingga rusak berat. BPBD Kabupaten Wonosobo mengimbau masyarakat untuk tetap waspada mengingat potensi cuaca ekstrim masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah hingga akhir tahun. Berikutnya ini bajai yang membawa seorang penumpang wanita serta kasur di atasnya mengalami oleng hingga tercebur di aliran kali Jalan Budi Mulia, Pademangan, Jakarta Utara pada Rabu malam. Ya, ini petugas dengan menggunakan alat bantu derek serta dibantu warga berusaha untuk mengangkat bajai yang tercebur di aliran kali sedalam 2 meter. Jadi kejadian bermula saat bajai yang membawa seorang penumpang wanita dan juga membawa kasur yang kurang lebih ini kasurnya cukup besar ya. Tiba-tiba saja oleng saat hendak memutar balik. Diduga sang supir diketahui mengalami permasalahan dalam penglihatannya sehingga tidak melihat area jalan dengan baik. Akibat kejadian ini, supir dan juga penumpang wanita mengalami luka-luka ringan dan langsung dibawa rumah sakit terdekat. Untuk kasusnya juga ditangani oleh unit Laka Lantas Satwil Jakarta Utara. Bawa kasur dan bawa wanita, untungnya hanya luka-luka ya, Za. Iya. Tapi kasihan bajanya nih kalau udah rusak gini nggak bisa narik deh bajai bajuri. Apalagi tadi dikatakan ada masalah penglihatan begitu ya, harus lebih hati-hati terutama pada malam hari. Biasanya penerangannya berkurang, minim ya. Iya, betul. Kita geser ya ke informasi selanjutnya. Ini arus kendaraan pemudik Nataru yang akan menyeberang ke Pulau Jawa pemirsa ternyata mengalami peningkatan di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakaheni, Lampung. Nah, jadi meningkatnya antrian kendaraan ini terjadi sejak siang hingga sore kemarin. Data dari jumlah penumpang yang menyeberang ke Pulau Jawa lebih dari 3.000 kendaraan pribadi, 627 roda 2, dan hampir 2.000 penumpang pejalan kaki. Sementara untuk memberikan pelayanan secara maksimal, petugas gabungan dari TNI Polri yang berada di area pelabuhan terus melakukan penertiban arus kendaraan yang memasuki pelabuhan. Ini juga harus sabar-sabar begitu ya kalau terjadi antrian panjang. Macet biasanya di Pelabuhan Bakaheni. Betul, selain antrian kendaraan, faktor cuaca juga jadi penentu nih. Karena beberapa hari terakhir, bahkan seminggu kebelakangan begitu ya, sempat terjadi penundaan keberangkatan karena memang cuacanya gelombang tinggi yang terjadi di sana. Sementara itu di Pantura, pemirsa, ini tepatnya di Jalan Cirebon, Jawa Barat, ini mulai mengalami peningkatan sejak Rabu siang. Sebagian pemudik memilih untuk pulang lebih awal untuk menghindari kepadatan kendaraan. Ya, arus lalu lintas di jalur Pantura Cirebon, khususnya di jalur arteri Harjamukti Kota Cirebon, Jawa Barat, ini mulai mengalami peningkatan. Lalu lalang kendaraan didominasi mobil pribadi dan juga bus antar kota. Meski volume kendaraan meningkat, arus lalu lintas masih berjalan dengan lancar, namun kecepatan kendaraan ini sedikit melambat di sejumlah titik. Petugas gabungan tampak siaga juga melakukan pengaturan lalu lintas serta berjaga juga di sejumlah titik-titik rawan kepadatan. Sementara itu, guna menghindari kepadatan kendaraan, sebagian besar pemudik memilih pulang sejak awal agar dapat istirahat berkali-kali di tengah perjalanan. Ya memang kalau kayak gini kita harus pinter-pinter mengatur strategi ya, agar nggak kena pas lagi macet-macetnya. Betul. Penting untuk memantau arus lalu lintas dari Google Maps mungkin, jadi bisa kelihatan. Penting juga memantau di TV One, karena kita akan ajak pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi terkini. Langsung dari exit tol Cikopo Purwakarta, sudah ada rekan dari NTMC Polri, Brigadier Denada. Selamat pagi, silakan informasinya. Ya baik, terima kasih Reza dan Rati. Kami melaporkan situasi lalu lintas secara langsung dari exit tol Cikopo Purwakarta, Jawa Barat, di mana dapat kita lihat bersama. Pagi hari ini lalu lintas dari arah tol Cikopo yang akan
menuju ke arah Purwakarta dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah Purwakarta yang akan menuju ke arah Cikampek maupun yang akan mengarah ke Cirebon dalam situasi kondusif lancar pagi ini. Begitu juga arus kendaraan dari arah Cikampek maupun Cirebon yang akan menuju ke arah Purwakarta dalam situasi lancar. Harap para pengendara tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan patuhi aturan dalam berlalu lintas. Untuk arus lalu lintas dari arah Purwakarta yang akan menuju ke arah pintu tol Cikopo maupun yang akan mengarah ke Simpang Jomin dalam situasi relatif lancar. Dan arus kendaraan terlebih dahulu dialihkan belok ke kiri guna menekan kendaraan yang akan menuju ke arah kawasan KBI yang selanjutnya kendaraan diarahkan melalui jalur arteri. Dan bagi para pengendara yang nantinya akan melakukan perjalanan melewati jalur arteri Purwakarta, harap berhati-hati dikarenakan banyaknya truk muatan yang melintas dan juga banyaknya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang. Sehingga sesekali terjadi ketersendatan di kawasan ini. Dan untuk mengantisipasi kepadatan yang terjadi di kawasan ini, rekayasa lalu lintas diberlakukan yaitu dengan penyempitan lajur jelang antrian traffic light dengan tujuan untuk menekan kendaraan yang akan menuju gerbang tol, namun rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional. Dan kami juga menginformasikan, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 326 kasus laka lantas, dengan rincian 28 meninggal dunia, 61 luka berat, dan 410 luka ringan. Dari 326 kasus laka lantas tersebut, 32% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Dan kami menghimbau para pengendara untuk selalu berhati-hati mematuhi rambu lalu lintas serta mengutamakan keselamatan selama perjalanan libur Natal dan Tahun Baru. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi, kembali ke studio, silakan. Aura kasih jalan sama RK. Cakep. Terima kasih atas laporannya Kakak. Aduh, jangan gitu dong Za pantunnya. Gak apa-apa, cakep tapi ya. Iya, terima kasih ya. Pemirsa, kita ajak Anda untuk jeda sejenak. Usai jeda kami punya informasi, ada Presiden Prabowo Subianto yang menyaksikan langsung penyerahan uang rampasan dan juga denda administratif penyalahgunaan kawasan hutan senilai 6,6 triliun rupiah kepada negara. Ini kalau ditampilin kemarin sampai hampir Banyak nutupin banget. pintu ya. Kita hadirkan informasinya saat lagi ya. Ya, kembali bersama kami pemirsa, Kejaksaan Agung menyerahkan uang rampasan dan juga denda administratif penyalahgunaan kawasan hutan senilai 6,6 triliun rupiah kepada negara. Penyerahan ini disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi Anda bisa lihat nanti pemirsa, ini tumpukan uang 6,6 triliun rupiah ini dia yang ditumpuk di lobi gedung Japitsus Kejagung. Ini hampir menutupi semuanya termasuk setinggi pintu masuk ya, tuh dia hampir nutupin ya. Jadi Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan uang rampasan dan juga denda administratif ini secara simbolik. Uang berasal dari penyerahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap 5, penyerahan denda administratif oleh Satgas PKH, penyerahan uang hasil penyelamatan keuangan negara atas penanganan perkara tindak pidana korupsi. Turut hadir dalam acara para Menteri Kabinet Merah Putih, ada Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Menteri Keuangan Purbaya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Banyak sekali ya tumpukan uangnya. Semoga uang rampasan ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh negara. Adalah suatu kehormatan bagi saya dan juga kebahagiaan saya diundang untuk menyaksikan penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara dan penagihan denda administratif sebesar 6,6 triliun lebih sebagai hasil kerja keras dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang telah saya bentuk pada tanggal 21 Januari 2025 dengan Peraturan Presiden Nomor 5. Saudara-saudara sekalian,
Juga tadi dilaporkan Satgas berhasil menguasai kembali 4 juta hektar lebih kawasan hutan yang tidak tertib, yang melanggar undang-undang, melanggar peraturan, melanggar ketentuan. Kita kabar berikutnya, pemirsa, ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini melakukan peninjauan langsung ke Gereja Katedral dan GPIB Immanuel Jakarta Pusat. Jadi Kapolri memastikan terciptanya pengamanan dan juga pelayanan optimal bagi masyarakat yang menjalani ibadah Natal. Peninjauan dilaksanakan bersama Panglima TNI, Menko Polkam, Menko PMK, Mendagri, dan juga Kemenak. Personel gabungan dikerahkan ke seluruh objek vital termasuk gereja. Kita diminta untuk memberikan pelayanan terkait dengan operasi Nataru yang di dalamnya kita mengamankan masyarakat yang mudik, kemudian masyarakat yang melaksanakan misa ibadah Natal, dan juga masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan pergantian tahun. Polri saat ini menurunkan kurang lebih 147.000 personil gabungan, dan kemarin juga kami melaksanakan apel bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain seperti Banser, dan kemudian kami juga mengajak Kokam untuk ikut bersama-sama melaksanakan kegiatan pengamanan khususnya di gereja-gereja yang melaksanakan perayaan Misa Natal. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sekitar 30 rumah warga di Kecamatan Sibolga Utara, Sumatera Utara tertimbun material longsor yang turun dari perbukitan melalui Sungai Aekdoras hingga menutup hampir setengah rumah, bahkan mencapai atap pasca banjir pada 25 November lalu. Yang Anda saksikan merupakan kondisi dari permukiman warga di Jalan Kornel Simanjuntak, Kelurahan Huta Tonga-Tonga. Jadi rumah warga tertimbun material longsor yang menyeret tanah dan juga batuan dari perbukitan hingga mengeras menjadi daratan. Tingginya timbunan menutup hampir setengah bangunan yang mencapai atap rumah warga. Ada 30 rumah yang dilaporkan tertimbun material longsor hampir 1 bulan sejak kejadian bencana yang menerjang. Puluhan rumah tersebut masih belum tampak tersentuh kembali. Kendati pemerintah setempat sudah melakukan normalisasi kepada aliran Sungai Aekdoras. Ya, sebenarnya juga yang dikhawatirkan kan pasca bencana ini bisa terjadi penyakit penyerta ya, Za. Karena kalau tumpukan lumpur ini tidak segera dibersihkan bisa menjadi debu katanya. Dan ini bisa menjadi penyakit ispa untuk masyarakat. Apalagi dikabarkan juga sebagian sudah mengeras begitu ya. Ini renovasi dari rumahnya juga cukup berbahaya. Sulit ya. Lantas nanti akan dibangun di tempat yang sama atau tidak, ini masih menjadi pertanyaan juga begitu ya. Sementara itu pemirsa, sudah hampir 1 bulan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh Tamiang, hingga kini akses warga di kampung Lubuk Sidup Aceh ternyata masih sulit akibat putusnya jembatan utama. Jembatan Lubuk Sidup merupakan akses penghubung antara kampung Lubuk Sidup dan Kecamatan Bandar Pusaka Aceh Tamiang. Jadi untuk menyeberangi sungai, warga saat ini hanya mengandalkan transportasi perahu dan setiap orang dikenakan biaya sekitar Rp10.000 untuk sekali menyeberang. Kondisi ini pemirsa dinilai warga sangat menyulitkan, terutama bagi warga yang harus beraktivitas setiap hari ke Kecamatan Bandar Pusaka. Selain akses jalan, warga juga mengeluhkan pasokan listrik yang hingga kini ternyata masih padam. Masyarakat berharap pemerintah dapat segera turun tangan untuk membangun kembali jembatan Lubuk Sidup Aceh agar transportasi dan juga kehidupan warga ini dapat normal kembali. Kita jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi seorang pria di desa Ombolata, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, nekat menghabisi rekan kerjanya karena berselingkuh dengan istri pelaku. Selengkapnya sesaat lagi.
Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Komplotan pencurian motor todong warga di Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saat aksinya kepergok. Aksi dua pelaku pencurian kendaraan bermotor di Jalan Rohimin, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berhasil diketahui oleh warga. Upaya warga menggagalkan aksi pencurian ini tidak berhasil, pemirsa, setelah pelaku menodongkan pistol ke arah warga. Meski sempat dikejar, para pelaku berhasil melarikan diri dengan membawa motor curiannya dan korban saat ini telah melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kebayoran Lama. Kita ke informasi berikutnya. Sempat dinyatakan hilang selama 2 hari, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan ditemukan tewas mengapung di anak Sungai Musi. Jadi pemirsa, penemuan jenazah ini menggegerkan warga Lorong Waspada, Kecamatan Kertapati. Saat ditemukan, jasad korban sudah dalam kondisi membusuk. Petugas SPKT dan tim Inafis Polrestabes Palembang yang mendapatkan laporan dari warga datang langsung ke lokasi dan mengevakuasi jenazah korban. Berdasarkan identifikasi, korban diketahui bernama Marwan, berusia 38 tahun. Korban sebelumnya memang dilaporkan hilang oleh keluarga. Usai pemeriksaan lanjut, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Jenazah pun kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Kita kabar berikutnya, pemirsa. Sopir cadangan bus Cahaya Trans ditetapkan sebagai tersangka usai mengalami kecelakaan yang menewaskan 16 penumpang di exit tol Krapia, Semarang, Jawa Tengah. Tersangka bernama Gilang, berumur 22 tahun, adalah warga Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tersangka baru 2 bulan bekerja di perusahaan otobus Cahaya Trans. Tersangka ini menggantikan supir utama pada bus yang tengah menuju ke Yogyakarta dari Bekasi, Jawa Barat. Pergantian supir terjadi di rest area Subang, Jawa Barat. Dan tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara atas pelanggaran pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan Raya. Pemirsa, seorang pria di desa Ombolata, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara ini nekat menghabisi rekan kerjanya karena ternyata berselingkuh dengan istri pelaku. Jadi jenazah korban bernama Yusman Harefa ditemukan oleh warga terbungkus dalam karung. Korban yang sehari-hari bekerja sebagai tukang panjat pohon kelapa ini sebelumnya dilaporkan hilang oleh pihak keluarga. Berdasarkan penyelidikan dari pihak kepolisian, tersangka berinisial WHM akhirnya mengakui telah membunuh rekan kerjanya tersebut. Tersangka menyebut ia nekat membunuh rekannya karena korban sering terpergok bermesraan dengan istri pelaku. Dengan penuh amarah, saat itu pelaku langsung menghabisi nyawa korban dengan sebilah golok. Mayat korban kemudian dibuang ke dalam lubang tanah untuk menghilangkan jejak. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Dan untuk lebih mendalami kasus ini, kami akan berbincang langsung bersama dengan Kapolres Nias. Sudah bergabung bersama kami AKBP Agung Suprapto Dwi Cahyono. Pak Kapolres, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Reza. Selamat pagi, Mbak Kamarati. Pak Kapolres, baik. Ya. Pak Kapolres, dari informasi yang kami dapatkan tadi, ini kan pelaku sudah mengakui perbuatannya begitu. Awalnya penemuan dari jenazah korban ini di mana begitu, dan bagaimana awalnya tercium? Karena kan sudah ada niat untuk mengelabuhi begitu dengan mengubur jenazah korban. Baik, Mas Reza. Terima kasih. Jadi bisa saya sampaikan di sini bahwa memang pelaku ini pada tanggal 8, tanggal Desember memang berjanji bersama dengan korban ini untuk memetik kelapa ya. Jadi mencuri. Jadi pada pukul 8 malam, kira tanggal 8, dan kemudian pada saat mereka ini berada di kebun kelapa, kemudian ada perbincangan di mana pelaku ini kemudian menanyakan pada korban untuk tidak lagi berhubungan dengan istrinya.
ya, karena ini nanti akan merusak rumah tangganya. Namun kemudian korban menyampaikan bahwa kamu bilang apa seperti itu. Ini daerah saya, jadi kamu tidak bisa berkata seperti itu. Dia seperti itu. Kemudian pelaku ini kemudian langsung berdiri dan melakukan penganiayaan pada korban, sehingga kemudian korban sampai meninggal dunia. Demikian. Ya, Mas Reza. Pak Kapolres, Pak Kapolres, sudah berapa lama sebenarnya korban ini dengan istri pelaku, dan dari mana pelaku mengetahui ternyata ada perselingkuhan antara istrinya dan juga rekannya? Terima kasih Mbak Kamaradi. Jadi sesuai dengan keterangan dari pelaku, dia tidak menyampaikan memang berapa lama, tapi dia menyampaikan pada penyidik bahwa pelaku ini sering melihat korban bermesraan dengan istrinya, dan ini disangkal sebenarnya juga oleh istri dari pelaku, seperti itu. Jadi menurut keyakinan dari tersangka, dia sering melihat korban ini bermesraan, sehingga timbullah kecemburuan yang luar biasa. Nah, pada saat malam tanggal 8 itulah dikonfirmasi kepada korban, namun korban menyangkal. Seperti itu Mbak Kamaradi. Oke, Pak Kapolres, berarti bisa disimpulkan apakah memang pelaku ini sudah ada niat untuk menghabisi nyawa korban atau memang saat itu spontan saja? Karena memang keduanya kan bekerja menggunakan golok begitu ya untuk mengambil kelapa. Ya. Baik Mas Reza. Jadi sampai dengan saat ini sesuai dengan keterangan dari tersangka, dia masih pelaku tunggal dan melakukan perbuatannya ini secara spontan pada saat itu. Namun demikian penyidik kami masih terus melakukan pengembangan berdasarkan dengan saksi-saksi, termasuk dari handphone korban, kemudian handphone pelaku, dan saksi-saksi saat ini masih dikirimkan ke laboratorium forensik untuk mendapatkan petunjuk selanjutnya. Demikian Mas. Ya, berarti saat kejadian ini memang tidak ada siapapun ya. Kenapa akhirnya pengakuan dari pelaku ini sampai setelah membunuh bahkan ini juga berupaya untuk menghilangkan jejak, Pak? Ya, terima kasih Mbak Kamaradi. Jadi pada saat kejadian memang mereka hanya berdua. Nah kemudian diketahuinya itu setelah ada pengaduan masyarakat pada esok harinya tanggal 9 Desember 2025, ada laporan ke Polsek terkait orang hilang. Nah, selanjutnya pada tanggal 11 Desember, rekan-rekan dari Polsek Lahewa bersama Koramil dari Lahewa beserta Basarnas melakukan pencarian. Sehingga pada pukul 12.15 waktu Indonesia Barat ditemukanlah korban ini dalam kondisi sudah meninggal dan ada di dalam karung, 3 lapis karung. Dan kemudian pada saat itu dari keterangan saksi-saksi, korban ini pada tanggal 8 Desember itu pergi bersama dengan korban untuk mencari kelapa. Seperti itu Mbak Kamaradi, sehingga kemudian didapatkan informasi bahwa korban ini telah terbunuh, dan penyidik kemudian menyimpulkan bahwa tersangka inilah seperti itu Pak Kamaradi. Oke, Pak Kapolres, dari informasi yang Anda dapatkan, korban sendiri apakah juga sudah berkeluarga? Korban juga sudah berkeluarga. Korban sudah berkeluarga. Oke, baik. Terakhir mungkin ancaman hukuman bagi pelaku? Sesuai dengan hasil pemeriksaan, diterapkan pasal 338 ayat 1 dan atau pasal 351 ayat 3 KUH pidana, maksimal ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Mas Reza. Baik. Terima kasih banyak Kapolres Nias AKBP Agung Suprapto Dwi Cahyono yang sudah berbagi waktu dan informasinya pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Kamaradi, Mas Reza. Sehat selalu.
Baik, kita harus jeda dulu Sinak, nanti kita hadirkan perbincangan juga terkait masyarakat ini dihimbau untuk mengatur waktu perjalanan dengan bijak serta menerapkan prinsip keselamatan saat memasuki libur panjang Nataru ya. Supaya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan tidak terjadi, baik itu kemacetan maupun kecelakaan ya. Selengkapnya kami hadirkan saja dan tetap bersama kami. Memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru 2026, kepadatan arus lalu lintas diprediksi meningkat di beberapa titik tujuan wisata dan transportasi di seluruh Indonesia. Untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat sekaligus menjaga keselamatan pengendara di jalan, Korps Lalu Lintas Polri mengeluarkan imbauan kepada masyarakat agar mengatur waktu perjalanan dengan bijak serta menerapkan prinsip keselamatan. Dirkamsel Korlantas Polri, Brigjen Pol Priyanto menekankan pentingnya persiapan perjalanan, terutama bagi mereka yang akan menuju bandara, stasiun, atau pusat-pusat keramaian pada puncak masa libur. Korlantas juga telah memetakan titik-titik kepadatan lalu lintas, mencakup kawasan wisata seperti Puncak Bogor, wilayah Jawa Tengah, dan Jawa Timur, hingga sejumlah destinasi di luar Pulau Jawa. Untuk menjaga kelancaran arus, pengaturan lalu lintas bersifat situasional akan diterapkan, termasuk rekayasa arah lalu lintas di jalan tol. Selain itu, kondisi cuaca yang masuk musim penghujan turut menjadi perhatian utama, sehingga kesiapsiagaan dari sisi keselamatan tetap diutamakan. Lantas bagaimana strategi pengaturan perjalanan serta tips keselamatan bagi pengendara selama libur Nataru? Ini dia, kalau kita bahas bukan seberapa cepat kita bisa sampai ke tujuan, tapi keselamatannya yang jadi nomor satu. Karena lagi-lagi banyak keluarga yang menunggu, begitu atau perginya bersama dengan keluarga. Jadi keselamatan jangan digadaikan lah begitu ya. Safety first justru ya Za, bagaimana sebenarnya kita walaupun sering banget kita berpergian keluar kota gitu, tapi bagaimana kita menyiapkan kendaraan, fisik, mental agar benar-benar perjalanan ini nyaman dan juga aman. Betul, sebenarnya patternnya kan juga sudah sama, namanya akhir tahun, lebaran begitu ya, pasti akan terjadi kemacetan dan juga penumpukan dan juga keselamatan harus tetap jadi yang utama. Kita akan bahas nanti ya bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio. Ada Pangestu Darmo, Ketua Forum Angkutan Jalan Masyarakat Transportasi Indonesia. Selamat pagi Mas Estu. Pagi. Baik, sebelum kita mendalami sama Mas Estu, kita akan ajak pemirsa juga untuk memantau bagaimana kondisi terkini langsung dari gerbang tol Cikarang Utama. Sudah ada rekan kami Agung Prasetyo. Agung, bagaimana kondisi di sana? Apakah terlihat kepadatan pada pagi hari ini? Ya, selamat pagi Kamarati, Reja, juga pemirsa. Tentunya kalau pada pagi hari ini jauh berbeda dengan dibandingkan yang diprediksikan pada hari kemarin, di mana pada pagi hari ini arus lalu lintas yang meninggalkan wilayah Jabodetabek menuju ke arah timur Pulau Jawa memang terus ramai didominasi oleh kendaraan pribadi yang bergerak sejak pagi tadi sekitar pukul 6 pagi, di mana di tempat kami mengabarkan di sekitar gerbang tol Cikampek Utama memang kendaraan pribadi terus mengalir menuju ke arah tol Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama. Dan tadi di setiap gerbang tol Cikampek Utama, maksud kami di setiap gardu transaksi yang dibuka menuju ke arah Jawa ini sempat terjadi antrian kendaraan sekitar 20-30 ke belakang, di mana karena memang tingginya volume kendaraan yang meninggalkan wilayah Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama ini. Namun untuk mengurai antrian di gerbang tol Cikampek Utama, pihak pengelola tol
yang semula hanya membuka 7 gardu utama, namun untuk mengurai kepadatan dan antrian di gerbang tol Cikampek Utama ini membuka lebih banyak gardu transaksi, yakni yang semula 7 gardu utama ditambah menjadi 11 gardu utama. Dan saat ini juga pihak para petugas yang berjaga di lapangan akan menambah lagi 3 gardu transaksi untuk mengurai antrian yang ada di gerbang tol Cikampek Utama, yang mana khususnya untuk menuju ke arah Jawa ini menjadi 14 gardu utama untuk mempercepat transaksi para pengendara ataupun pemudik. Dan selain 14 gardu utama ditambah juga dengan 8 gardu satelit. Sementara arah sebaliknya yang semula yang harusnya 7 gardu utama ini ditutup karena digunakan untuk kendaraan yang akan menuju ke arah Jawa. Dan dapat kami informasikan kepada pemirsa, memang pada hari kemarin hingga pagi ini kendaraan yang telah melintas di ruas tol Jakarta Cikampek tercatat ada 107.024 kendaraan, dan memang angka ini naik dari hari sebelumnya. Dan untuk menuju ke ruas tol Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama tercatat ada 61.261 kendaraan. Dan angka tertinggi terjadi pada pagi, maksud kami terjadi pada malam hingga pagi tadi, ada sekitar 26.000 lebih kendaraan yang meninggalkan wilayah Jabodetabek. Selain itu juga memang arus lalu lintas masih lancar, tetapi petugas dari tim rekayasa lalu lintas di posko pantau, kami memantau, telah bersiap siaga, telah melakukan apel dan akan berangkat menuju ke titik-titik yang terjadi kepadatan di ruas tol Jakarta Cikampek. Bila mana nantinya terjadi kepadatan ataupun kemacetan pada hari ini, akan diberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow, yang mana memang rekayasa lalu lintas kontraflow ini akan diberlakukan di titik kepadatan dan kemacetan yang terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek. Ada titik-titik rawan kepadatan ataupun kemacetan seperti di kilometer 47 yang merupakan titik pertemuan antara tol layang MBZ dengan tol Jakarta Cikampek. Selain itu juga titik kepadatan mendekati rest area di kilometer 57 karena banyaknya para pemudik ataupun pengendara yang akan masuk ke rest area dan tingginya volume kendaraan sehingga mengular ke ruas tol Jakarta Cikampek, sehingga menyebabkan antrian ataupun kepadatan ini menjadi lebih parah di titik kilometer 55 sampai kilometer 57. Dan selain itu juga informasikan kepada pemirsa, memang pihak kepolisian bersiaga untuk memastikan arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek ini lancar. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Agung Prasetya atas laporannya langsung dari gerbang tol Cikatama, dan selamat bertugas kembali. Saya mau langsung ke Mas Estu, melihat kalau di Cikatama sendiri, Mas Estu, itu kan tadi ada beberapa titik yang juga menjadi titik krusial seperti kilometer 47, 57. Walaupun kita melihat nampaknya kesiapan sudah cukup saat ini sehingga kemacetan tidak begitu parah seperti tahun-tahun sebelumnya. Mas Estu, apa yang paling diperhatikan oleh MTI sendiri terkait titik-titik rawan ini di ruas-ruas jalan yang biasanya dilalui oleh para pengendara? Ya, kalau terkait masalah ini ya, masalah titik-titik konflik ini kan sebenarnya hal yang sederhana ya, cuman memang kebetulan yang melintas itu banyak gitu kan, yang melintas itu sangat besar sekali, sehingga bagaimana si dalam, kalau kita hanya melihat sebagai sebuah spot gitu kan, bagaimana si pengelola ini, baik itu unsur pemerintah, Dishub, unsur mungkin jasa marga dan lain sebagainya, itu bisa mengelola volume lalu lintas yang besar gitu kan. Saya juga tadi kan sudah disebut sekitar 20 ribuan ya, 26.000 sepagi ini aja. Gitu kan. Kita nggak, ini pagi ini tuh baru berjalan 2-3 jam yang lalu kan. Nah, kita nggak tahu nanti 18 jam ke depan. Ini kan berarti satu, kesiapan dari si pengelolanya, juga bagaimana manajemen trafficnya gitu. Seperti tadi juga terkait masalah kontraflow. Nah, ini sebenarnya nah itu jadi solusi nggak sih? Kalau kita hanya melihat dari satu kondisi short term gitu ya, itu solusi. Itu solusi. Tetapi tidak untuk long term. Karena bagaimanapun juga
sebuah infrastruktur jalan itu kan sebenarnya disiapkan untuk satu arah A, satu arah B gitu ya. Tetapi ketika satu arah B ini yang sebagian diambil oleh arah yang berlawanan, ini kan sebenarnya jadi critical point juga, gitu kan. Jadi critical point sehingga awareness kita harus naik di situ. Jadi si pengelola, si pengendara juga gitu kan, jadi dan juga mungkin ya entah apa walaupun tidak berhubungan langsung tapi juga masyarakat. Iya. Nah, karena rambu-rambunya tidak dipasang sesuai dengan arahnya begitu ya? Bukan tidak sesuai dengan arahnya. Terkadang tidak si pengendara dan lain sebagainya itu tidak aware ada di situ ada. Mungkin rambunya sudah ada, gitu kan. Tetapi si pengendara ini mungkin tidak aware bahwa di situ sebenarnya ada rambu, gitu kan. Nah, rambu itu terkadang didesain untuk si pengendara yang arahnya benar ya. Seperti tadi arah yang kontraflow kan dia nggak bisa melihat rambu yang sebelah sini kan. Nah ini makanya tadi saya bilang awareness kita harus naik di sini. Nggak bisa sekedar hanya ini kontraflow cukup lah, yang penting kendaraan bisa lewat. Oke, satu solusi selesai. Tetapi kan permasalahan kita juga harus sadar ada potensi yang lainnya gitu. Tapi kalau untuk melihat para pengguna jalan misalnya, kan kita tahu biasanya kalau Lebaran, Tahun Baru ini macetnya di mana aja kita udah hafal ya. Misalnya mau masuk ke pelabuhan itu pasti ada kemacetan. Kemudian di sejumlah ruas tol juga ada kemacetan. Nah, ini kalau Anda melihatnya apa yang menjadi sebenarnya kendala? Apakah memang infrastrukturnya tidak mumpuni, ataupun perilaku penggunanya, atau pengawasannya yang sebenarnya kurang kalau untuk pengguna jalan ini? Semuanya. Karena jadi akhirnya kemacetan ini berulang kembali. Betul. Karena gini ya, pertama kita bahas dari infrastrukturnya dulu ya. Kesiapannya gimana? Kesiapannya. Nah, kalau kesiapan mungkin mereka siap. Ya, mungkin mereka siap dengan lain sebagainya gitu kan. Tetapi ingat bahwa infrastrukturnya ini bisa jadi bukan disiapkan untuk daily ya. Sifatnya harian, atau mungkin kalaupun ada peak season juga semacam lagi weekend atau sejenisnya, tetapi bisa jadi untuk yang kapasitas besar. Betul, gitu. Itu ya untuk kapasitas besar. Sebenarnya ini saya sebenarnya berpikir bahwa seharusnya kita bersyukur punya budaya mudik. Mau itu Nataru, mau itu Lebaran. Jadi kita sangat terukur nih kesiapan kita gitu kan, apakah infrastrukturnya dan lain sebagainya. Itu satu dari sisi infrastruktur. Yang kedua dari sisi masyarakatnya. Masyarakat kita masih hype dengan yang namanya, yang penting gue cepet. Mereka lupa, mestinya budaya yang dibangun itu bukan budaya kita cepet sampai. Kita selamat. Kalau kata orang Jawa dulu kan alon-alon acel kelakon. Betul, gitu kan. yang penting keselamatannya ya. Yang penting selamat gitu kan, percuma kita cepat tapi nggak selamat kan. Gitu. Nah, lalu juga mungkin faktor-faktor lainnya gitu kan, itu dari si masyarakatnya, mungkin dari sisi pengguna gitu kan. Pengguna juga, kita tahu ya, si pengemudi itu kan kondisi fisiknya masing-masing beda ya. Ada 1 juta kendaraan lewat, ada 1 juta kondisi fisik yang berbeda. Gitu kan. Nah, ini yang akan harus agak sulit, mau nggak mau kita akui ini agak sulit gitu kan. Tapi memang kita hanya bisa minimal buat si pengemudi ini ketika dia posisi sudah fatiknya kondisinya sudah mulai fatik, lelah dan lain sebagainya, dia wajib untuk istirahat. Ya, karena microslip aja juga cukup bahaya. Betul, ya. Microslip, terus nanti kita mungkin bisa microslip, terus kondisi bahkan dengan dia lagi fresh dengan kondisi yang lain pun bisa aja, gitu kan. Entah nanti tiba-tiba ada dim atau apa, atau lampu yang seperti apa, macam-macam itu kan variabelnya banyak, gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa mengelola ini semua supaya ya kita kembali lagi supaya bisa lebih berkeselamatan. Oke, itu dalam perjalanan menuju mudik misalnya. Tapi kalau kita bahas mengenai sudah sampai di lokasi. Ini kan ramai juga nih perbincangan mengenai Jogja yang segitu padatnya begitu ya. Bahkan di sosial media, orang Jogja di rumah aja biar masyarakat yang liburan ke sana begitu. Antisipasi apa yang harus dilakukan di sana? Pastikan penumpukan kendaraan di tempat-tempat wisata, tempat makan misalnya. Harus ada satu titik. Ya, harus ada satu titik di mana si pengendara ini cukup sampai sini kendaraannya, terutama di daerah-daerah wisata, gitu kan? Karena kita bisa menikmati satu daerah wisata itu kan ketika kita bisa berjalan dengan tenang, gitu kan, dan sejenisnya, gitu kan. Nah, harus ada pengelolaan lalu lintas di sana. Apakah dia ada satu titik parking yang cukup besar, ya, habis itu nanti masuk ke satu daerah wisata atau satu komplek wisata nanti akan ada shuttle-nya, atau kalau lebih siap lagi kotanya harus menyiapkan angkutan umum yang mumpuni. Karena pada akhirnya sebenarnya tujuan kita tuh
naik kendaraan kan pengen aman, nyaman, enak gitu kan. Betul. Nggak keringetan sampai lokasi Iya, gitu nggak kan. bingung-bingung cari Nggak- kendaraan sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau fungsi ini bisa ditarik ke angkutan umum, Nah, itu dia. pasti bisa Iya. gitu kan. Pasti masyarakat ya mungkin nggak semua gitu kan, tapi minimal sekian persen dari kendaraan orang yang tadinya mau pakai kendaraan ini, dia akan bilang balik ke angkutan umum. Asalkan dengan catatan angkutan umumnya harus aman, nyaman dan lain sebagainya. Nah, itu dia. Mungkin catatan dari Mas Estu terkait angkutan umum sendiri seperti apa? Karena kita kan juga sering melihat ya, bus antar kota antar provinsi ini kalau nyetir wah luar biasa sekali. Kalah ini Fast and pebalap Furious. nih. Bahkan terakhir yang kejadian di Iya. Tol Krapaya itu ya, ada 16 orang yang tewas begitu ya. Bagaimana kesiapan dari Angkutan umum sendiri ya? umum sendiri nanti kita akan bahas usai jeda ya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Siap. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami. Selain juga kita memantau bagaimana kondisi tadi di wilayah Karawang, Jawa Barat, tepatnya di Tol Cikatama, kita akan juga pantau bagaimana di Terminal Kalideres, Jakarta. Sudah ada rekan kami Yunike Suwandi di sana. Yunike, apakah juga terlihat banyak masyarakat yang tetap memilih menggunakan bus di Terminal Kalideres dan bagaimana peningkatannya di sana? Silakan. Ya, selamat pagi Rati dan juga Reza dan juga pemirsa TV One. Ini dapat dilihat di belakang saya pemirsa, ini sudah banyak penumpang di liburan Natal hari ini untuk masuk ke bis pemirsa, dan ini penumpang yang ada bersama-sama dengan saya ini merupakan penumpang yang akan menaiki bus Sinerjaya ke arah Probolinggo. Dan juga pemirsa terkait dengan bus dan juga mobilitas dari penumpang ini, untuk para petugas ini sering kali selalu melakukan pengecekan ataupun rem cek kepada bus-bus yang akan beroperasi pemirsa setiap harinya, dimulai dari awal bulan Desember atau menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Dan terkait dengan pengecekan bus tersebut pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk bersama dengan Pak Triyono. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bapak mau bertanya-tanya soal pengecekan bus dan lainnya ya Pak ya. Pak Triyono, ini rem cek sudah dilakukan kah Pak untuk hari ini? Oh sudah. Dilakukannya biasanya kapan Pak? Sebelum hari H-1 kah atau kapan? Ya sebelum hari H-1. Oke. Pak, tapi biasanya kendala yang ada di bus tuh apa aja sih Pak kalau dilakukan pengecekan? Kalau dilakukan pengecekan kendalanya ya Yang dicek mungkin Pak apa aja? yang dicek keadaan mobil. Keadaan mobil yang dicek ya istilahnya mesin, kondisi mesin, terus pengereman, oli, ban bel, airan. Sejauh ini pengecekannya gimana Pak? Lancar? Ya lancar. Biasanya tapi kendala-kendalanya tuh ada nggak sih Pak di bus kayak gitu? Kendalanya paling di jalan macet. Tapi kalau untuk kesehatan busnya sendiri nggak ada kendala berarti? Pak, tapi kalau saya boleh bertanya, Bapak ini biasanya, ini kan ke arah Probolinggo benar ya Pak? Iya, Purbalingga. Itu butuh waktu berapa jam sih Pak untuk ke sana? Berarti ya 13 jam. 13 jam itu dari Bapak menyetir, itu dikasih spare waktu berapa lama Pak untuk beristirahat? Istirahatnya cuma di rumah makan sekitar 30 menit. Tapi menurut Bapak 30 menit itu cukup untuk Bapak istirahat berarti ya Pak ya? Iya. Itu 30 menit dilakukan sekali saja selama 13 jam itu atau bagaimana Pak? Istirahatnya itu kita kan dari sini berangkat jam 7 sampai Bobocari jam 5 sore. Istirahatnya itu berarti 13 jam. Pak, tapi selain kesehatan bus juga nih Pak yang diperiksa, kesehatan Bapak sebagai supir bus juga diperiksa dulu nggak sih Pak? Iya diperiksa, iya. Bapak diperiksanya apa aja berarti Pak? Ya diperiksa kesehatannya gitu. Iya semuanya. Nah Bapak sebagai supir ini bagaimana sih menjaga agar penumpang ini tetap bisa selamat sampai tujuan Pak? Ya kita sebagai pengemudi ya biar penumpang selamat sampai tujuan, kondisi pengemudi harus benar-benar berbadan fit dan sehat. Tapi pernah nggak sih Pak memaksain keadaan kalau misalkan Bapak udah harus beristirahat begitu, sedangkan kan ini busnya cuman boleh istirahat sekali begitu ya Pak ya?
Tapi kalau misalkan pun Bapak ternyata harus beristirahat begitu Pak, kondisi terburuknya bagaimana Pak? Kondisi terburuknya? Ya, nggak ada sih. Nggak ada. Aman. Iya. Siap Bapak, terima kasih. Pak Triyono, ini bakalan berangkat jam berapa Pak? Ini berangkatnya jam 7.30. Jam 7.30. Siap Pak Triyono, semoga selamat sampai tujuan ya Pak ya, sampai Probolinggo. Semangat Pak. Ini saat ini saya akan mengajak Anda juga pemirsa, kalau tadi saya sudah berbincang dengan supir bus, saya akan berbincang dengan salah satu penumpang atau mungkin nanti akan saya berbincang dengan penumpang lainnya. Selamat pagi Ibu. Pagi. Dengan Ibu siapa sebelumnya? Saya dengan Novi. Bu Novi udah nunggu di sini berapa lama Bu? Tadi saya 6:30 udah kesini. Tapi saya lihat udah ngantrinya udah panjang banget. Alhamdulillah sih udah dapet tiketnya. Oke. Udah langganan berarti naik bus ya? Iya, udah sering. Ini sama siapa aja Bu? Sama anak. Sama anak juga, sama suami juga. Lagi toilet. Bu, tapi ini gimana sih Bu? Experience-nya naik bus berarti Bu? Kalau udah langganan ini, apalagi ini lagi liburan Natal itu kan rame banget berarti ya Bu? Kebetulan karena aku langganan Sinar Jaya, jadi kita udah paham situasinya kalau lagi libur panjang tuh rame gitu. Ya jadi saya datangnya cepet-cepet gitu. Bu, tapi kalau kita ngomongin keselamatan itu kan sebenarnya banyak juga ya Bu kecelakaan pakai bus. Itu dari Ibunya sendiri gimana? Kalau alhamdulillah ya, kalau selama naik Sinar Jaya nggak ada apa-apa gitu, aman aja sih. Aman, nyaman gitu. Tujuan ya Bu ya? Iya. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya pemirsa saya akan mengajak Anda mungkin berbincang dengan penumpang lainnya ya. Selamat pagi Bapak, izin boleh? Ada yang diwawancara Bapak? Boleh ya? Gak apa-apa Pak? Gak apa-apa selama gak kriminal aman aja Pak. Dengan Bapak siapa? Ya, Fendi. Bang Fendi. Bang Fendi udah nunggu dari jam berapa Bang Fendi? Oh, dari jam 6 pagi Pak. Ini tujuan Probolinggo. Cilacap kita. Gimana? Cilacap. Oh Cilacap. Berapa jam Pak ke Cilacap biasanya? Nyampe sana sih jam 4 sih. Jam 4. Jam 4 sore lah. 4 sore nanti. Berapa jam tuh? Pak, tapi ini sama dengan pertanyaan aku tadi ke penumpang lainnya, penumpang sebelumnya, ini kan biasanya bus itu seringkali ada kecelakaan begitu ya. Nah kalau Bang Fendi sendiri gimana sih Bang terkait dengan itu? Alhamdulillah sih saya belum pernah ngalamin yang sampai kayak gitu ya, kecelakaan atau gimana, kendala di perjalanan. Kenapa sih Bang lebih memilih bus daripada armada transportasi lainnya? Ya kalau bus sih simpel aja sih. Simpelnya gimana tuh Bang, boleh dijelasin? Ya gimana ya? Grogi ya Bang ya? Gak apa-apa Bang, santai. Simpel aja Kak, maksudnya kalau nggak keburu-buru dari tempat kerja tuh ke terminalnya nggak keburu-buru. Oh oke. Berarti tujuan Abang ini ke Cilacap untuk pulang kampung kah atau untuk liburan atau untuk gimana? Oh kebetulan ini cuti. Untuk cuti berarti Nah, cuti libur. Liburan Natal ya? Nggak, libur ini kita mah libur dari kerjaan. Libur kerja, libur tanggal merah yang menikmati juga ya. Oke siap, tapi Bang kalau untuk ramenya bus ini di masa liburan gimana sih Bang? Ramainya bus di masa liburan? Maksudnya kan penumpangnya jauh lebih banyak tentunya kan daripada hari-hari biasa. Betul ya. Itu gimana Bang? Ada kendala di pembelian tiketnya kah atau kendala di overload penumpangnya kah atau gimana Bang? Betul, di kendala tiket sih dari pagi juga antri panjang udah. Dari jam 6 pagi sampai jam 7 baru dapat tiketnya. Abang nunggu 1 jam. Tapi biasanya Abang juga nunggunya selama itu? Oh, kalau hari biasa nggak kayak gitu sih. Oh, okay. Langsung aja ke tiket, langsung beli, langsung ada. Terima kasih Bang Fendi untuk waktunya. Selamat melanjutkan perjalanan ya Bang ya. Ya, Rati dan juga Reza, itu dia tadi perbincangan saya dengan penumpang dan juga sopir bus. Dan sementara itu dia laporan yang dapat saya sampaikan kembali ke Anda di studio. Bang Kuza. Ternyata pengguna transportasi umum juga masih banyak begitu ya. Masih ramai loh Pilihannya pagi juga ini. banyak tuh, baik itu karena budget, karena kecepatan maupun kedekatan. Terima kasih Yunika atas laporannya. Mas Estu, tadi kita udah lihat kesiapan dari sopir-sopir bilang, iya ada waktu istirahat juga. Tapi tidak kita pungkiri bahwa memang kecelakaan di jalan juga bisa dibilang ada begitu ya, baik itu kecelakaan yang cukup besar maupun tidak. Beberapa hari lalu, belum ada sepekan, ini terjadi di exit tol Krap ya, ada 16 orang yang meninggal dunia. Yeah. Antisipasi apa yang harus dilakukan, terutama di musim liburan seperti ini? Ya, kalau boleh saya bilang kondisi Karapia ini kebetulan ya, kebetulan terekspos, ya kan, kebetulan terekspos. Sebenarnya mungkin kalau dari data-data yang sumber-sumber lain, mungkin masih banyak yang masih berupa angka-angka terjadi kecelakaan di sekian, tapi tidak terekspos gitu kan. Nah, saya mau ngeliat gini, yuk kita lihat ini jangan sebagai satu single
satu single situasi ya, satu kondisi aja, enggak. Saya mau ngajak, yuk kita lihat ini sebagai satu sistem besar. Kejadian Krapia kemarin itu adalah puncak dari gunung es, sistem pengelolaan kita, ya. Kenapa? Karena gini, ini kan pasti ada sebab akibat gitu ya. Satu mungkin, yuk kita coba urutin dari yang katanya ini anak baru ya. Iya. Drivernya anak baru, dia gantian. Iya, masih usia muda, 22 tahun. 22 tahun. Terus dia menggantikan supir utama. Kenapa supir utamanya diganti? Mungkin dia capek atau sejenisnya atau sistem kerjanya. Kan? Nah, kenapa seperti itu? Terus kalau si driver ini punya lisensi dan lain sebagainya gitu kan. Loh, seharusnya dia bisa kan sebagai seorang driver, sebagai seorang pengemudi seharusnya dia tuh bisa mengendalikan kendaraannya seperti itu. Dan ingat, ini yang mau saya sampaikan bahwa orang tuh bisa membawa kendaraan itu bukan hanya sekedar gas dan rem aja. Ibarat kita bawa diri pasti harus jaga tata krama, aturan dan lain sebagainya. Sama paham aturan betul. lintas juga begitu. Ya, nah itulah makanya seorang driver juga dituntut seperti itu. Selesai driver, enggak, tunggu dulu, driver itu pekerja. Pasti ada bosnya, pengelolanya. Nah ini pengelolanya menyiapkan nggak sih, mendidik driver-driver ini nggak sih, biasanya gitu kan? Ya? Bagaimana? Mungkin suatu saat TVP harus nanya si pengelolanya. Kalau Anda mencermatinya apa kurang pengelolaan dari sisi pengelolaannya? Kalau pengelolaan, kalau dibilang tidak ada sama sekali, saya nggak percaya lah. Minimal ada. Cuman kita nggak tahu sampai sejauh mana, sampai sedalam apa. Karena pendidikan cara mendidik driver dengan yang umur 20 tahunan dengan driver yang sudah 40 tahun ini pasti mungkin beda cara menyampaikannya dan lain sebagainya. Si pengelolanya juga. Lalu pengelola ini kan nggak cuman punya komponen driver aja, dia punya armada. Nah, dia mengelola armada ini dengan benar nggak sih? Gitu kan? Cek itu ya. Betul. Persekian lama gitu kan. Nah, oke, armada ini dicek memenuhi semua ketentuan. Berarti siapa? Regulatornya. Yuk kita lihat dari regulatornya. Dia ketat nggak sih gitu kan? Atau ada, oh ini masih apa yang ini nirmis sedikit atau gimana gitu kan? Mas, sebenarnya ini kan juga sudah dilakukan setiap hari besar, libur panjang dan segala macam. Tes urin dari pengendara, kondisi dari bus juga begitu ya, kesiapan yang pemerintah melakukan itu, pengawasan dari pihak kepolisian juga ada begitu. Tapi apa yang jadi penyebabnya? Karena ini terus-terusan berulang. Kita jangan melihat tadi Anda bilang bahwa satu kecelakaan aja ini juga angka yang fantastis. Kita kalau bisa sampai zero accident begitu ya. Betul. Ya. Balik lagi, saya mau nyampaikan lanjut yang tadi ya. Ini ekosistem besarnya, gitu kan. Nah, kenapa? Padahal ini berulang-ulang dan sama aja kan. Sebenarnya tiap tahun juga ada Nataru, tiap tahun juga ada Lebaran, gitu kan, berulang-ulang dan kalau boleh saya bilang kesalahan itu terkadang bukan dari sistem besarnya, dari detil-detil kecilnya, gitu. Apa yang miss misalnya? Ya, misalkan mungkin semua udah oke. Satu ban, misalkan dari contoh armada ya, contoh armada. Satu ban yang kurang bagus aja, ketika dia melintas di kondisi yang tidak bagus, itu mungkin itu bisa menyebabkan slip dan sejenisnya, gitu kan. Nah, lalu juga dari sisi mungkin regulator gitu kan. Regulator, mungkin oh ya gini-gini, ini sudah dicek semuanya gitu kan. Mungkin ada, oh ini masih masuk toleransi. Sebenarnya secara teknis ini aman gitu kan. Tetapi di kondisi-kondisi tertentu ketika kita ada toleransi ini yang menyebabkan slip-slip kecelakaan penyebab kecilnya akhirnya menjadi kecelakaan besar. Seperti itu. Nah, jadi poinnya adalah masing-masing ini ya kan, balik lagi yang tadi kasus yang kemarin di Semarang itu sebenarnya mari kita lihat itu sebagai sebuah top of gunung es ya, gitu kan. Otomatis di bawahnya ini harus kita perbaiki, ya kan. Dan semua pihak itu harus memberikan kontribusinya, mulai dari regulator, bagaimana dia lebih ketat lagi. Masa kalah sama udara? Udara kan lebih beresiko, tapi justru moda yang paling selamat, paling aman. Kan lucunya gitu kan? Itu regulator, operatornya, dia menyiapkan armadanya dan drivernya. Lalu si drivernya itu sendiri, ya kan, dia harus menguasai medan. Jadi Indonesia ini unik ya. Orang yang dari Sumatera, Jawa dan lain sebagainya itu punya keunikan karakter pulaunya masing-masing dan karakternya masing-masing gitu.
juga masyarakat. Oke, jadi Masyarakat memang jangan sebenarnya sampai regulator, hype gitu. operator, kemudian juga pengemudi atau drivernya dan juga masyarakat yang juga Ya. harus mempersiapkan diri kalau kita mau berpergian khususnya untuk libur Nataru kali ini ya, Za. Iya, Karena egonya jangan sampai tinggi-tinggi begitu. Iya. Karena tadi yang dibilang di awal bahwa keselamatan itu lebih penting daripada Betul. kecepatan ya. Terima kasih banyak Mas Estu sudah hadir Ya. pagi hari ini, sehat selalu. Nah, kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda kami akan ajak Anda untuk memantau bagaimana suasana liburan di sejumlah wilayah di Indonesia. Kira-kira seperti apa kami hadirkan usai jeda. Kembali masih bersama kami pemirsa, ini libur panjang Natal dan Tahun Baru pastinya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berwisata. Nah mungkin Anda sudah di tempat wisata, ini ada sejumlah destinasi wisata favorit seperti alun-alun dan juga kawasan Asia Afrika di Kota Bandung, Jawa Barat yang sudah mulai padat ya. Bandung pasti padat itu dia. ya. Biasanya nggak cuma manusia, ada hantu-hantu juga yang Iya, kalau di sini ya. kawasan Asia Afrika Bandung ya. Jadi para pengunjung nih bisa Anda lihat tampak nih memadati area jalur pejalan kaki hingga titik-titik ikonik di Kota Bandung untuk foto-foto di sana. Gak hanya berasal dari Kota Bandung, tapi juga wilayah Jabodetabek biasanya yang langsung menuju ke Bandung karena deket ya. Libur Natal dan Tahun Baru juga bertepatan dengan libur sekolah. Jadi salah satu faktor meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di berbagai destinasi di Bandung. Sementara itu sejumlah ruas jalan di kawasan Bandung dipadati kendaraan wisatawan, petugas gabungan disiagakan di beberapa titik untuk mengatur arus lalu lintas dan juga menjaga keamanan selama masa liburan panjang. Jadi kalau ke Bandung itu kan menjadi salah satu favorit juga karena ada kuliner, Betul. kemudian pemandangannya, lihat gunung sejuk-sejuk ya. Nggak jauh, Nggak jauh dari terjangkau, Jakarta. jadi wajar kalau di sana agak padat ya. Nah sementara itu pemirsa, ini peningkatan arus kendaraan, terutama kendaraan plat luar kota juga masih makin terasa di sejumlah titik keramaian di kota Yogyakarta. Salah satunya udah pasti di kawasan Malioboro nih. Jadi memang yang viral di media sosial ini bener rame loh di Malioboro karena jumlah wisatawan terus meningkat di kawasan jantung kota Yogyakarta. Jadi wisatawan tampak mengabadikan momen dengan bersuah foto di lokasi-lokasi ikonik. Selain itu kawasan Malioboro juga menjadi lokasi favorit bagi wisatawan untuk bersuah foto dengan apa? Pakaian adat, Za. Iya. Biasanya kan pakai blangkon dan lain sebagainya. Nah, selain jalanan Malioboro, kepadatan juga terlihat di Pasar Ngasem yang menjual ragam kuliner tradisional, diantaranya jenang jadul, bakpia, wingko ngasem yang ini pasti juga udah dikenal ya, legendaris nih wingko ngasem. Aduh, emang enak banget di Pasar Ngasem pagi-pagi begini ya, buat cari sarapan. Nah, kita juga akan pantau bagaimana kondisi terkini pagi hari ini, walaupun kita tahu pastinya penuh dengan pengunjung di dua wilayah, yakni di Yogyakarta dan juga di Bandung. Ada Danita Riyandini dan juga Cepi Kurnia. Kita ke Danita terlebih dahulu. Danita, selamat pagi. Selamat pagi Rati dan juga Reza. Pemirsa, saat ini kami akan mengajak Anda nih berwisata di Jalan Malioboro Yogyakarta. Jalan Malioboro ini menjadi magnet nih pada libur Natal dan Tahun Baru. Apalagi hari ini adalah hari Natal, yang pasti Jalan Malioboro akan kembali diserbu wisatawan. Tapi pada pagi hari ini kami memantau memang belum nampak terlihat adanya penumpukan secara signifikan. Karena biasanya kami memantau untuk Jalan Malioboro ini akan penuh dan sesak wisatawan pada sore hingga malam hari ini. Kami juga mendapatkan data nih pemirsa dari Dinas Perhubungan dan juga UPT Malioboro menyebutkan bahwa memang diprediksi nih pada Nataru kali ini ada 7 juta wisatawan yang memadati atau berkunjung di kawasan Malioboro. Data ini meningkat pemirsa dibandingkan dengan tahun lalu, bahkan meningkat cukup signifikan karena tahun lalu hanya ada 4 juta atau 4,5 juta wisatawan yang berkunjung ke Malioboro. Dan Malioboro yang berubah menjadi lebih indah karena juga sudah penataannya full pedestrian, ini juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Malioboro. Selain itu juga pemirsa, untuk bersuah foto menggunakan pakaian adat Jawa juga masih menjadi favorit bagi wisatawan yang menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru tahun ini. Ada kuliner dan juga spot-spot ataupun toko oleh-oleh seperti di teras Malioboro dan juga di sepanjang toko di Jalan Malioboro ini yang juga diserbu oleh wisatawan untuk berburu oleh-oleh khas Yogyakarta. Tentu saja kawasan Malioboro dengan suasana khas Yogyakarta
ini menjadi hal utama yang paling dicari oleh wisatawan yang menghabiskan waktu di Jalan Malioboro untuk sekedar menikmati suasana khas Yogyakarta, karena juga Jalan Malioboro ini merupakan sumbu filosofis yang memiliki nilai sejarah dan juga ada bangunan-bangunan bersejarah di kawasan Jalan Malioboro Yogyakarta. Mungkin Rati dan juga Reza akan berkunjung ke sini atau bahkan memiliki cerita tersendiri dari Jalan Malioboro, Rati dan juga Reza. Ya, cerita tersendiri banyak ya kalau ngomongin Yogyakarta kan pasti banyak kenangan saat kita jalan-jalan di sana. Nah, kalau Danita, aku mau tanya dulu, ada rencana nggak sih dari pihak pemerintah sana untuk mungkin mengadakan Car Free Night, Car Free Day begitu ya, untuk mengurai kemacetan? Karena biasanya kalau akhir pekan, kalau saya nggak salah kan juga ada pembatasan kendaraan ya malam hari di sana. Betul Reza, kalau dari pemerintah kota Yogyakarta memang biasanya pada malam hari ini di kawasan Jalan Malioboro ini memang diadakan Car Free Night atau tidak boleh ada kendaraan yang melewati ini. Namun informasi yang kami peroleh pada Nataru kali ini memang tidak ada Car Free Night terlebih dahulu. Ini mengantisipasi adanya penumpukan yang berlebih di Jalan Malioboro Yogyakarta. Namun memang hal tersebut situasional ya pemirsa, karena masih menunggu ataupun masih memantau beberapa hari ke depan, karena ini kan masuk ke gelombang 2 liburan. Kemarin sudah ada gelombang 1 libur jelang Natal dan ini jelang tahun baru akan masuk gelombang 2 dan diprediksi akan kembali dipadati wisatawan terutama di kawasan Malioboro Yogyakarta di jantung kota Yogyakarta ini. Rati dan juga Reza. Baik, terima kasih Danita Riandini melaporkan langsung dari Malioboro, Yogyakarta. Tadi kalau kata Danita, Car Free Night kayaknya belum ada ya. Nah, kalau di Bandung kan kita tahu kalau di Jalan Braga itu kan memang sudah setiap weekend juga sudah ditutup. Betul. Jadi memang kita bisa jajan, bisa jalan-jalan dan lain sebagainya. Coba kita pantau bagaimana kondisi di Bandung, Jawa Barat. Sudah ada Cepi Kurnia. Cepi, silakan. Iya, Reza dan Kamarati, pagi ini saya sedang berada di alun-alun Kota Bandung, di mana memang sejak kemarin jumlah wisatawan masyarakat dari luar Bandung, khususnya wilayah Jabodetabek, sudah mendatangi destinasi wisata yang ada di Kota Kembang ini. Seperti di tempat saya mengabarkan pagi ini di alun-alun Kota Bandung, sejak tadi pukul 7 pagi hingga saat ini memang terus kedatangan para wisatawan dari berbagai daerah, mereka yang telah menginap di wilayah Kota Bandung ini sengaja untuk berlibur bersama keluarga, menghabiskan masa libur pada Natal dan menjelang tahun baru ini. Di mana memang di alun-alun ini terdapat permainan dan juga mereka bersuap foto dan juga menikmati jajanan kuliner khas Sunda maupun khas Nusantara yang ada di sekitaran alun-alun Kota Bandung ini, di mana memang sejak kemarin hingga saat ini tempat ini terus ramai dikunjungi oleh para wisatawan dan tidak hanya di alun-alun Kota Bandung, memang Rati dan Reja di kawasan Asia Afrika seperti Braga juga ramai dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin berlibur, di mana memang Kota Bandung ini tidak hanya menjadi tujuan dari para destinasi wisata bagi masyarakat pada libur panjang, namun juga mereka berburu kuliner yang ada di sepanjang jalan Kota Bandung, di mana memang sini terdapat pusat kuliner seperti di kawasan Lengkong Kecil dan Lengkong Besar dan kawasan Cihapit sendiri. Memang sejak kemarin jumlah pengunjung yang datang ke Kota Bandung ini terus meningkat. Dari catatan Satlantas Polrestabes Bandung, pada kemarin sekitar 400.000 lebih kendaraan yang masuk ke Kota Bandung, dan memang mereka tidak hanya di Kota Bandung saja untuk berwisata seperti di Asia Afrika, alun-alun dan Braga, namun mereka juga bertujuan wisata ke wisata alam yang berada di kawasan Lembang. Mereka di sana memilih tempat wisata maupun berkemah bersama sanak keluarga untuk berlibur. Di sini memang untuk yang tadi Kamarati tanyakan, di kawasan Braga sendiri memang untuk pada libur Natal dan Tahun Baru ini untuk kendaraan tidak dibatasi, namun di sana terdapat petugas yang mengatur lalu lintas untuk mengurai kemacetan yang diprediksi akan terus bertambah bagi masyarakat yang ingin berlibur di Kota Bandung ini. Begitu Reza dan Kamarati.
Ya, Cepi, kalau Anda melihat saat ini, apakah juga Pemda Bandung juga mungkin, kan kalau kita tahu bahwa kalau Bandung ini kan destinasi wisata favorit ya, khususnya untuk warga Jabodetabek. Apakah kalau di sana juga ada pengalihan arus lalu lintas kah untuk di dalam kota sendiri? Karena beberapa titik kan ini juga menjadi titik yang dikunjungi mungkin atau seperti ke arah Lembang. Banyak sekali kan. Apakah memang ada pengalihan arus lalu lintas atau skema-skema yang dilakukan oleh Pemda setempat mengingat mungkin terjadi kemacetan yang ada di Bandung? Untuk skema yang diatur oleh pemerintah atau satuan petugas di gabungan di Kota Bandung sendiri tidak ada, nyuman untuk petugas-petugas ditempatkan di titik-titik tertentu seperti di kawasan Braga yang sebelumnya memang pada tahun kemarin itu untuk kendaraan tidak bisa melintas, namun untuk saat ini pada libur Natal dan Tahun Baru ini kendaraan tidak dibatasi, namun bisa melintas di kawasan Braga Pendek atau sebutnya program Braga Beken yang ditiadakan kendaraan. Namun untuk tahun ini kendaraan tetap melewati Braga Pendek, dan untuk di kawasan Asia Afrika sendiri memang petugas disiagakan untuk mengatur lalu lintas. Karena mengingat di kawasan Asia Afrika ini terdapat sering terjadi kepadatan arus kendaraan yang berlibur para wisatawan ke Kota Bandung. Dan untuk di gerbang Tol Paster sendiri memang tidak ada di lampu merah saat keluar gerbang Tol Paster, tidak ada rekayasa lalu lintas. Namun untuk traffic light sendiri nantinya akan dipercepat untuk mengurai kemacetan di gerbang Tol Paster. Dan untuk mengarah Lembang sendiri di kawasan Setiabudi sejumlah petugas juga ditempatkan untuk mengatur kepadatan lalu lintas saat para wisatawan arah ke kawasan Lembang di Kabupaten Bandung Barat. Begitu, Rati. Oke, ini sebagai alternatif bagi wisatawan juga mungkin bisa keliling naik bandros begitu ya. Ya kan bisa ke tempat-tempat wisata, mobilnya tinggal di tempat parkir begitu supaya nggak kena kemacetan di sana ya. Terima kasih Cepi Kurnia, sebelumnya juga ada Danita Riyandini. Teman-teman selamat bekerja kembali melihat orang-orang liburan seperti kita di sini ya. Selamat kembali bertugas. Oke, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi umat Kristiani di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Ini bersuka cita menyambut Natal pasca bencana banjir bandang yang menerjang wilayah tersebut. Saat lagi tetap bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami pemirsa. Sudah hampir 1 bulan pasca bencana banjir bandang dan juga tanah longsor di Aceh Tamiang. Hingga kini akses warga di kampung Lubuk Sidup Aceh ini masih sulit akibat putusnya jembatan utama. Jadi jembatan Lubuk Sidup ini merupakan akses penghubung antara kampung Lubuk Sidup dan Kecamatan Bandar Pusaka Aceh Tamiang. Untuk menyeberangi sungai, warga hanya mengandalkan transportasi perahu dan setiap orang dikenakan biaya Rp10.000 sekali menyeberang. Kondisi ini dinilai warga sangat menyulitkan, terutama bagi mereka yang harus beraktivitas setiap hari menuju Kecamatan Bandar Pusaka. Selain akses jalan, warga juga mengeluhkan pasokan listrik yang hingga kini ternyata masih padam. Masyarakat berharap pemerintah dapat segera turun tangan untuk membangun kembali jembatan Lubuk Sidup Aceh agar akses transportasi dan kehidupan warga bisa kembali normal. Bisa ngebayangkan nggak sih kalau kita mau beraktivitas sehari 2 kali bolak-balik aja di Rp20.000 ya saya. Terus kemudian juga ternyata listrik di wilayah tersebut juga masih padam. Iya, di keadaan bencana seperti itu kan mungkin tidak semua orang memiliki uang gitu ya, uang cash, apalagi ini cukup sulit, menyulitkan, dan diharapkan memang segera dibangun ya. Amin. Akses seperti itu ya bagi masyarakatnya. Nah, akses jaringan listrik di Kabupaten Gayo Luas juga belum kembali normal sampai dengan saat ini, dan kondisinya tanpa penerangan semakin menyulitkan aktivitas warga yang mencoba untuk bertahan di kegelapan pada malam hari tanpa penerangan di sana. Di antara di sejumlah desa di Kecamatan Terangun belum kembali menyala ini pada malam hari. Warga ini terpaksa mengandalkan lampu minyak atau penerangan darurat seadanya
baik di dalam rumah ataupun mau di tenda pengungsian. Jadi kondisinya seperti ini pemirsa ya, memang lampu tidak terlihat baik penerangan jalan maupun di rumah-rumah warga. Sedangkan untuk di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Luwes, akses jalan yang masih terputus membuat bantuan ini belum sepenuhnya dapat menjangkau wilayah tersebut. Jadi ribuan warga korban banjir bandang terpaksa membangun tenda pengungsian ini secara mandiri dengan memanfaatkan plastik dan juga bahan seadanya karena memang belum tersalurnya tenda resmi dari pemerintah pusat. Jadi inilah kondisi di Gayo Luwes Aceh ya. Jadi kalau melihat ternyata warga terpaksa menggunakan lampu minyak seperti zaman dulu, kemudian membangun tenda-tenda ini dengan alat-alat seadanya. Betul, dan kalau listrik juga masih belum menyala, mungkin komunikasi terhadap pihak keluarga juga sulit ya, agak sulit begitu ya. Bantuan juga akhirnya sulit masuk juga ya kan. Sementara itu pemirsa, ini proses pembersihan pesantren Darul Mukhlisin yang terletak di Kabupaten Aceh Tamiang terus dilaksanakan secara cepat. Ya, sejak pagi hari ada puluhan alat berat yang telah diturunkan ke lokasi pesantren untuk membantu membersihkan tumpukan kayu gelondongan. Jadi kayu-kayu berukuran besar ini yang berada di halaman pesantren ditarik keluar menggunakan alat berat. Petugas pun terpaksa melakukan pemotongan kayu menggunakan gergaji mesin sebelum kemudian diangkut oleh alat berat untuk mempermudah proses evakuasi dan mempercepat pembersihan. Dari pihak pemerintah juga sudah memberikan lampu hijau ya bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan kayu-kayu tersebut. Bisa digunakan ya. Untuk membangun kembali hunian sementara mereka ataupun digunakan untuk hal-hal lainnya, sudah diberikan izin dari pemerintah. Dari Aceh kita ajak pemirsa untuk bergeser ke Sumatera Utara. Ada sekitar 30 rumah pemirsa ini di Kecamatan Sibolga Utara, Sumatera Utara yang rumahnya tertimbun material longsor yang turun dari perbukitan melalui sungai yang menutup rumah mereka. Hampir setengah ataupun hampir mencapai atap ya pasca banjir yang terjadi pada bulan lalu. Sudah 1 bulan ternyata. Sudah 1 bulan ya. 25 November 2020. Betul, ini kondisi permukiman di Jalan Kornel Simanjuntak pemirsa, Kelurahan Huta Tonga-Tonga. Jadi rumah-rumah warga ini tertimbun material longsor yang menyeret tanah dan juga batu dari perbukitan hingga mengeras ini menjadi daratan. Jadi tingginya timbunan tanah ini hampir 1 meter ya, menutup setengah bangunan bahkan mencapai atap rumah warga. Sedikitnya 30 rumah dilaporkan tertimbun material longsor dan hampir 1 bulan setelah kejadian, puluhan rumah tersebut ini masih belum nampak ada pembersihan, kemudian juga ada evakuasi mungkin barang-barang berharga yang masih ada di dalamnya. Dan juga masih belum ada kejelasan juga nantinya akan direlokasi kemana kalau mengingat kondisi permukimannya saat ini sudah tidak memungkinkan ya, Zah? Betul, tanahnya mungkin agak sulit untuk dibangun kembali di sana. Tadi kita juga lihat ada kasur ternyata yang ada di atas atap yang terbawa material longsor. Ini menggambarkan seberapa dahsyatnya begitu ya, longsor yang terjadi di sana. Pintunya juga hampir setengah ketutup. Saya juga bingung gimana nanti untuk membuka akses ke rumahnya ya. Apakah pintunya harus dihancurkan? Nah, sementara itu pemirsa, upaya pemulihan pasca banjir bandang dan tanah longsor ini terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Salah satunya adalah dengan pembukaan akses jalan yang tertimbun longsor dan juga memperbaiki jembatan yang terputus. Jadi Dinas Pekerjaan Umum dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tengah dengan dibantu oleh warga terus melakukan pembersihan terhadap timbunan longsor yang menutupi jalan lintas nasional Aceh Tengah Gayo Luwes. Ini kita lihat sendiri pemirsa bagaimana tanah ini menutup jalan, bahkan warga juga sebagian harus berjalan kaki di sana, menggunakan kendaraan bermotor juga harus dibantu sulit dorong ya, karena ya. Sulit sekali aksesnya di sana ya. Ini upaya untuk menerobos jalan yang tertimbun dan juga putus bukan perkara mudah pemirsa. Selain tingginya timbunan longsor, banyak juga jalan yang terputus akibat banyaknya bongkahan batu besar yang membuat petugas harus bekerja ekstra. Seperti yang terlihat di layar TV ini bahwa alat berat harus diturunkan di sana membantu membuka jalan agar harapannya warga bisa kembali beraktivitas melewati akses yang memang cukup menantang di sana.
Kayaknya kalau mau lihat kayak gitu ya memang harus alat berat ya yang diturunkan, karena kan memang juga sudah tumpukan-tumpukan dari lumpur ini kan sudah menjadi lebih padat mungkin. Karena cukup parah, tidak bisa dengan tenaga manusia sepertinya, karena cukup tinggi begitu ya, demi keselamatan masyarakat juga. Iya pemirsa, ini meski masih diselimuti oleh duka akibat bencana alam yang melanda, warga di Desa Aek Parira, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga ini tetap antusias mengikuti ibadah Natal di posko pengungsian. Suasana Natal kali ini terasa berbeda bagi warga pemirsa, terlihat tidak ada kemewahan maupun dekorasi yang megah di Desa Aek Parira. Jadi sejumlah warga yang terdampak bencana ini berkumpul di bawah tenda darurat yang seadanya, tapi tetap khusyuk kita melihat para warga ini memanjatkan doa dan juga puji-pujian. Meski digelar dengan sangat sederhana, semangat para jemaat pun tidak surut pada Natal tahun ini. Bagi mereka Natal ini walaupun di tengah musibah adalah momentum untuk saling menguatkan dan juga membangun kebersamaan agar bisa segera bangkit dari keterpurukan. Semoga warga yang di sana bisa diberikan kekuatan ya. Amin. Dan juga tetap diberikan kenikmatan beribadah walaupun di tengah kondisi bencana. Pemirsa, umat Kristiani di Desa Aek Ngadol, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan juga bersuka cita menyambut Natal pasca bencana banjir bandang yang menerjang wilayah tersebut pada November lalu. Kita lihat nih pemirsa, ini gereja yang sebelumnya dipenuhi oleh material sisa banjir dan gelondongan kayu sudah dibersihkan dan siap digunakan untuk ibadah Natal. Proses pembersihan dari gereja YKPA Aek Ngadol ini dikebut oleh pihak TNI Polri agar bisa digunakan jemaat untuk merayakan Natal di sana. Para jemaat dibantu oleh anggota Polri terlihat menghiasi pohon Natal. Pendeta YKPA Aek Ngadol Yansen Ritonga mengungkapkan para jemaat merasa lega setelah gereja mereka bisa kembali dibuka dan digunakan untuk ibadah Natal. Yansen berharap agar masyarakat sukacita mengikuti ibadah Natal meski dalam kondisi keterbatasan pasca bencana banjir bandang. Pemirsa, kita ajak Anda untuk jeda sejenak, usai jeda. Seperti biasa di akhir segmen kita punya kabar viral untuk Anda pemirsa ya. Jadi kabar viral yang pertama ini warga di Aceh Tengah yang berjibaku membuat jalan dari puing kayu untuk membuka jalur utama yang menghubungkan antara desa Kemerlang Isak dengan 14 desa di Kecamatan Lingga Aceh. Kita lihat ya. Ini momen kebersamaan pemirsa, masyarakat yang tengah bergotong royong, memotong dan juga menyusun kayu bekas material banjir bandang dilakukan untuk membuka akses jalan yang memang tertutup oleh longsor. Warga dari 4 desa di pemukiman Gelung Praja ikut serta membantu memperbaiki jalan nasional Takengon Kayu Luwes dengan secara sukarela. Pasca bencana, jalur tersebut sempat lumpuh total. Tak ingin aktivitas masyarakat terhenti, akhirnya warga ini berinisiatif untuk membuat jalan darurat dari papan kayu yang disusun di atas timbunan longsor. Meski ini hanya bersifat sementara ya pemirsa, semangat gotong royong ini bisa menjadi bukti kepedulian warga demi keselamatan para pengguna jalan. Nah gini dong ya, jadi akhirnya baik dari pemerintah, kemudian juga masyarakat, semua bergotong royong agar memang jalur-jalur yang selama ini terputus bisa terhubung kembali. Betul, kalau udah alasnya dari kayu gini paling nggak sudah aman ya. Kalau pakai motor jalannya bisa lebih cepat, tidak licin, mempercepat akses warga walaupun ini lagi-lagi sifatnya sementara. Sementara itu pemirsa, cuaca ekstrim ini kembali membawa kabar duka. Jadi ratusan kardus berisi bahan makanan dari gudang sebuah toko serba ada, tepatnya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ini hanyut pemirsa terbawa derasnya banjir yang terjadi di sana. Jadi luapan sungai yang berada tepat di belakang gudang tidak mampu lagi menahan debit air yang meningkat secara drastis.
Arus banjir yang sangat kuat menjebol pintu dan pembatas gudang, membuat stok barang dagangan berserakan dan terbawa arus air. Dari rekaman video yang Anda saksikan ini, pemirsa, ada 2 orang yang terjebak di tengah banjir. Petugas juga tampak berada di lokasi untuk memantau bagaimana kondisi banjir di sana. Terpantau ada sejumlah barang hanyut terbawa derasnya aliran air serta kerusakan pada pintu gudang. Arus air yang masuk ke area gudang sangat kuat dan sulit dikendalikan. Masyarakat pun diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim di sekitarnya. Semoga diberikan rezeki berlebih ya. Dari kerugian-kerugian tadi bisa Amin. mendapatkan Iya, karena kan banyak tuh pasti kerugiannya ya. Yang berikut ini juga viral di media sosial, pemirsa. Ini ada truk bermuatan berat yang mengalami kehilangan keseimbangan akibat roda di bagian depan terangkat dari permukaan jalan. Aduh, bahaya banget ya. Ini yang Anda saksikan adalah bukan trik sulap, bukan. Karena ini adalah tiba-tiba saja ada sebuah truk dengan kapasitas bawaannya yang memang sudah over mungkin ya. Sehingga membuat kondisinya truk ini terangkat di bagian depannya dan menggantung. Bahkan rodanya ini tidak menyentuh tanah. Pak, jangan bingung Pak. Iya, mengendalikan mobilnya seperti apa kalau sudah seperti ini ya? Makanya sang supir akhirnya juga tampak tenang terus memacu kendaraannya. Sementara warga sekitar hanya bisa menyaksikan bahkan merekam momentum lucu ini ya. Tak lama kemudian situasi berhasil diatasi. Truk kembali lagi ke posisi normal setelah diberikan bantuan dan juga ditangani oleh petugas di lokasi. Jadi dibantu nih sama warga ya. Akhirnya nggak cuma videoin, tapi bantu juga mengembalikan dari truk ini seperti sedia kala. Nah, harus diperhatikan nih, jangan sampai odol ya. Bukan pasta gigi, pemirsa, ini Bukan. over dimension, overload. Jadi jangan sampai melebihi kapasitas supaya hal-hal begini tidak kembali terulang. Ini untung tidak ada kecelakaan, tidak betul. melibatkan orang lain yang menjadi korban begitu ya. Jadi memang faktornya karena tadi over kapasitas yang Reza katakan dan juga ternyata kondisi jalan yang menanjak sehingga terjadi ketidakseimbangan badan belakang truk ini yang akhirnya langsung mengangkat. ditegur sama Pak Polisi tuh barusan. Minggir udah nih turunin barang-barangnya nih. Ya, udah jam 8.25 menjelang setengah 9. Kira-kira mau makan apa nih? Kan kalau lagi liburan gini kan, waduh, banyak makanan. Banyak ajakan buat makan-makan ya. Saya biasanya kadang suka nggak bisa ngontrol nih, karena kalau makanan Natal bisa manis-manis, berlemak, begitu ya. Ya nggak apa-apa lah sekali-sekali. Janganlah, jangan kalap, karena dipikirin juga apakah itu makanan yang masuk semua itu baik untuk tubuh kita atau enggak. Nah, nanti selengkapnya ya akan dibahas di Hidup Sehat, bagaimana tips sehatnya nanti langsung oleh dokter ahli gizi ya. Kita akan hadirkan saat lagi setelah Apa Kabar Indonesia Pagi. Akhir kata, saya Kamarati Kusuma. Saya Reza Baluel, terima kasih. Sampai jumpa.